Hello student, welcome back study our science for primary 2. Okay, we will learn about what can we find in a pond. Nah, kita akan mempelajari sains untuk kelas 2 mengenai apa yang dapat kita lihat di sebuah kolam. Tentunya kita masih mempelajari mengenai living things atau makhluk hidup yang ada di sebuah kolam. Mari kita lihat videonya. Let's see this video. Okay, now open your textbook page 12. A pond houses many different plants and animals. Jadi, sebuah kolam menampung banyak tanaman dan hewan. Okay, what plants can you see? Nah, tanaman apa yang dapat kamu lihat? Different types of water plants can be found in different parts of a pond. Jadi, di dalam kolam tersebut terdapat berbagai macam jenis tanaman air. Nah, tanaman air tersebut berada di bagian kolam. Okay, next, some plants float on water. Nah, beberapa tanaman mengapung di atas air. For example, look at this picture. This one water hyacinth. Nah, atau disebut dengan enceng gondok. Enceng gondok itu memiliki rongga-rongga di batangnya, sehingga rongga-rongga tersebut berisi udara dan jadi si enceng gondok ini bisa mengapung di atas air. Okay, next look at this picture. And then this picture water lettuce. Water lettuce adalah selada air yang hidupnya juga di permukaan air. Nah, ini contoh yang kedua ya, tanaman yang bisa mengapung di permukaan air. Okay, next, some plants grow from the bottom of a pond. They have their leaves above the water surface to receive sunlight. Jadi, ada beberapa tanaman tumbuh dari dasar kolam. Mereka memiliki daun di atas permukaan air untuk menerima sinar matahari. Okay, let's see this picture. Number 1, water lilies atau bunga lili air. And then number 2, water lotus atau lotus atau disebut dengan teratai air. And then number 3, cactus. Nah, ketiga tanaman ini hidupnya di dasar kolam. Dia bisa tumbuh dan berkembang karena ada bagian tubuhnya, yaitu daunnya berada di atas permukaan air sehingga mendapatkan sinar matahari. This is because very little sunlight can pass through water to reach the bottom of the pond. Nah, hal ini karena sinar matahari sangat sedikit yang dapat menembus air untuk mencapai dasar kolam. Moss on a rock. Mosses like damp and shady condition. They often grow on rocks near a pond. Lumut menyukai kondisi lembab dan teduh. Mereka sering tumbuh di batu dekat kolam. Nah, yang berada di atas batu yang berwarna hijau itu adalah lumut, nak. Nah, dia tumbuhnya biasanya di atas bebatuan lembab dan kondisinya teduh. What animals can be found in a pond? Binatang apa yang dapat ditemukan di sebuah kolam? Fishes live in water. Ikan hidup di air. They feed on alga. Mereka memakan ganggang, water plants, and even insect. Tanaman air dan serangga lainnya. Alga are plants that grow on the pond surface. Nah,
Alga atau ganggang adalah tanaman yang tumbuh di atas permukaan kolam. Fishes don't like direct sunlight. Banyak ikan tidak suka sinar matahari langsung. They like to find shelter in the shade of water plants. Nah, mereka suka mencari perlindungan di bawah naungan tanaman air. Nah, di bawah alga ini, di bawah ganggang, itu biasanya terdapat banyak ikan yang bersembunyi. Oke, next. Where are the fishes hiding? Nah, di mana ikan-ikan bersembunyi? Koi like to hide under the broad leaves of the water lilies. Nah, ikan koi itu sembunyinya di bawah bunga lili ya. Duck and snail also feed on alga. Nah, bebek dan siput juga memakan ganggang. Coba dilihat di kolam ini. Ada ikan koi, kemudian duck and snail. Nah, mereka saling membutuhkan. Duck and snail feed on alga, memakan ganggang. And then koi itu berlindung di bawah water lilies atau bunga lili. Oke, next, look this picture. Nah, this is insect walking on the water surface. Jadi di sini ada serangga yang berjalan di atas permukaan air. Nah, it is a pond skater. Nah, pond skater atau kita bisa menyebutnya anggang-anggang itu berjalan di atas permukaan air. Nah, and then ponds attract many other kind of animal. What animals can be found near a pond? Nah, binatang apa yang dapat ditemukan di dekat sebuah kolam? Kita bisa menemukan dragonfly. Nah, kita juga dapat menemukan dan melihat ada katak sedang berada di pinggiran kolam. Katak suka tinggal di tempat yang lembab, tentunya di pinggiran kolam agar tubuhnya selalu basah dan dia bisa bernafas dengan lega. Karena salah satu pernafasan katak yaitu dengan menggunakan kulitnya. And then dragonflies like to fly near the surface of ponds. Jadi capung suka terbang dekat permukaan kolam. They feed on insect. Dia memakan serangga, such as mosquitoes. Contohnya adalah nyamuk that live near ponds, yang tinggal dekat kolam. Dragonflies lay their eggs in ponds too. Jadi dia dragonfly ini juga meletakkan telurnya di air ya, di kolam tersebut ya. Oke, next. Frog like to stay near ponds because they need to keep their bodies wet. Jadi katak itu suka tinggal di dekat kolam karena agar tubuhnya biar tetap basah. They feed on insect. Dia memakan apa? Iya, makan serangga, such as dragonflies and mosquitoes. Nah, contohnya yang dimakan oleh katak itu adalah capung dan nyamuk. Katak juga meletakkan telurnya di atas permukaan air. Yang Miss lingkari itu adalah kecebong atau tadpole atau anak daripada katak. Oke, I think is enough. Thank you for kind attention. See you next meet. Bye bye.